Selamat beribadah dan selamat bertemu kembali di ibadah kita hari Minggu pada saat ini. Siapa yang merasa diberkati di sepanjang minggu ini, angkat tangannya. Wah, luar biasa ya. Adik-adik, banyak hal sudah kita lewati ya, tapi kita sampai saat ini Tuhan berkati. Kenapa? Karena kita tidak pernah takut ya. Tuhan menyertai kita. Sama dengan pujian kita mengawali ibadah kita saat ini. Mari kita katakan jangan takut. Semuanya tepuk tangan ya. Semuanya tepuk tangan dan kita akan ikutin gerakan ini adik-adik ya. Kalau boleh semuanya kita berdiri ya. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus ada dalammu. Sekali lagi katakan. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus ada dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Katakan. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus ada dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Katakan jangan takut. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Sekali lagi. Sebab Yesus hidup dalammu. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Terima Kasih Bapa. Kita tahu di sepanjang minggu ini Tuhan mampu melewatkan semua apapun yang kita takutkan, bahkan yang menjadi pergumulan kita. Dan sampai saat ini Tuhan masih mengasihi kita. Bahkan di sepanjang hidup kita kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang mari kita menyanyikan lagu ini, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih
Bapa. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Adik-adik, dengan sungguh-sungguh sekali lagi mari kita katakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku kasih-Mu nyata dalamku. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Hari ini kami bisa menyembah Engkau, memuji Engkau. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa beribadah saat ini itu hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan, bahkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami bersyukur untuk semuanya yang Tuhan Yesus telah lakukan dalam hidup kami. Tuhan berkati ibadah kami ini Tuhan, sehingga hari ini kami bisa beribadah dengan sukacita. Bahkan ketika nanti kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, ada berkat yang luar biasa yang akan kami terima pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya di ibadah kami saat ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu pujian Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Sekali lagi, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala, Raja Yesus. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala Raja, Dia Raja segala Raja, Dia Raja segala Raja. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita katakan, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin
seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus kuatkanku, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus kuatkanku, jadikanku anak Tuhan yang taat. Roh Kudus kuatkanku, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus kuatkanku, jadikanku anak Tuhan yang taat. Shalom adik-adik semua. Wah, sukacita yang luar biasa bagi Kalesta bisa berjumpa dengan adik-adik sekolah minggu di rumah saat ini. Dan adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, Kalesta mau tanya, siapa di sini yang sudah menyiapkan Alkitabnya? Ayo. Wah, terima kasih adik-adik ya. Dan sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab kali ini, mari Kalesta ajak kita berdoa. Ayo semua anak-anak sekolah minggu, lipat tangannya sayang, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Kami bersyukur karena hari ini kami datang kembali memuji Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong adik-adik yang ada di rumah saat ini, supaya mereka memiliki hati yang tenang, pikiran yang tenang untuk mendengarkan cerita Alkitab. Segala kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu konsentrasi anak-anak sekolah minggu, saat ini dalam nama Yesus kami usir kuasanya. Biarlah kuasa firman Tuhan itu yang berkuasa di dalam hati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami mendengarkan cerita daripada firman-Mu. Amin. Baik adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik tentunya penasaran bukan? Kali ini ceritanya apa ya Kak ya? Ya adik-adik, cerita minggu ini tidak kalah seru loh dengan cerita sekolah minggu sebelumnya. Kali ini adik-adik kita akan mendengarkan kisah tokoh yang di dalam Alkitab yang bernama Yusuf. Nah, siapa Yusuf ini adik-adik? Apakah Yusuf anaknya Yakub atau Yusuf dari Arimatea? Nah adik-adik, Yusuf yang kali ini kita akan dengarkan ceritanya bukan Yusuf anak Yakub dan juga bukan Yusuf dari Arimatea adik-adik. Terus Yusuf dari siapa dong Kak? Nah, kalau adik-adik ingin tahu siapa Yusuf yang akan kita dengarkan kisahnya kali ini, yuk adik-adik kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Sudah? Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Begini firman Tuhan ya adik-adik. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka."
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah adik-adik, seperti yang Kak Lesta tadi sampaikan di awal, bahwa judul cerita kita kali ini adalah Yusuf. Yusuf adalah tunangannya Maria adik-adik. Nah Maria ini adalah wanita yang dipilih oleh Tuhan untuk mengandung dan melahirkan juru selamat yang akan kita rayakan kelahirannya tanggal 25 Desember. Ayo, siapa dia? Juru selamat kita adik-adik. Benar sekali, Tuhan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ada apa ya dengan Yusuf ya? Nah adik-adik, pada waktu itu Yusuf ini dia sedang ragu-ragu adik-adik. Karena dia akan ketika dia mendengar bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki dari Roh Kudus. Nah adik-adik, dalam pergumulannya, dalam keraguan Yusuf, dia bingung adik-adik. Nah dalam kebingungannya adik-adik, disinilah Allah memerintahkan kepada Yusuf untuk tidak takut, ya, untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya. Mengapa? Karena anak yang dikandung oleh Maria itu adik-adik adalah juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Tadi kita sudah baca adik-adik di ayatnya yang ke-20. Kemudian adik-adik, Yusuf ini karena dia orang yang tulus hati, ya, sehingga dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Nah akhirnya adik-adik, Yusuf menaati apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia pun akhirnya mengambil Maria sebagai istrinya. Nah adik-adik, Yusuf ini dia memberikan kepada kita satu keteladanan, yaitu tentang ketulusan hati dan tidak mencemarkan nama orang lain. Nah adik-adik, apa sih artinya tulus? Tulus itu adik-adik itu hati yang bersih, hati yang sungguh-sungguh, hati yang tidak serong dan tidak berpura-pura. Nah adik-adik, Yusuf juga mengasihi Maria. Dia mengasihi Maria dan kesungguhan hati. Sehingga adik-adik, ketika Allah memerintahkan Yusuf melalui malaikatnya untuk tidak ragu-ragu, untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya. Nah apa yang terjadi adik-adik? Disinilah Yusuf benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah adik-adik, bagaimana juga dengan adik-adik yang di rumah? Siapa di sini yang tulus hatinya ketika hendak menolong orang lain? Jangan-jangan kita seringkali menolongnya tidak dengan hati yang tulus adik-adik, tapi ada maunya. Contoh sederhana, misalnya kalau papa atau mama kita, atau mungkin kakak kita, abang kita menyuruh kita untuk mengambil sesuatu. Nah adik-adik, biasanya adik-adik minta upah enggak sama papa mama? Misalnya, abang tolong ya pijitin mama. Terus adik-adik bilang, iya ma, tapi jangan lupa ya uang jajan. Nah adik-adik, kalau kita ingin berbuat sesuatu harus tulus. Kita jangan takut, kita jangan ragu-ragu berbuat kebaikan adik-adik. Dan tentunya kita dalam melakukan kebaikan harus dengan hati yang benar-benar tulus, ikhlas. Terlebih-lebih ketika kita memberi sesuatu adik-adik. Misalnya kita menolong teman kita. Nah kita jangan mengharapkan imbalan atau kita berharap kita akan dapat hadiah. Tidak adik-adik. Tetapi firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatunya dengan tulus adik-adik. Nah kemudian dari kisah Yusuf ini, apa pesan lagi yang boleh kita ambil adik-adik? Yaitu Yusuf dia juga tidak mencemarkan nama Maria. Adik-adik, kita juga diajari untuk apa? Menjaga nama baik keluarga kita. Nah adik-adik, Yusuf tidak mencemari nama Maria. Apa yang dilakukannya adik-adik? Dia justru mengambil Maria sebagai istrinya. Adik-adik, kita juga demikian adik-adik. Kita diajarkan untuk tidak menjelek-jelekan nama orang lain. Untuk tidak menjelek-jelekan kelemahan orang lain.
Contohnya adik-adik, ada teman kita yang mungkin kurang pintar bernyanyi, kurang pintar berdoa. Jangan kita bully, jangan kita ejek ya adik-adik ya. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita menyemangati teman kita memotivasi supaya dia lebih lagi sungguh-sungguh belajar dan berlatih. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan juga rindu supaya adik-adik sekolah minggu yang di rumah boleh memiliki ketulusan hati, tulus dalam mengasihi adik-adik. Terlebih adik-adik dalam hal kita menolong sesama, dalam hal kita berbuat baik, ketulusan hati sangat-sangat dan harus dimiliki oleh setiap anak-anak sekolah minggu. Nah adik-adik, supaya adik-adik ingin lebih lagi tahu bagaimana sih contoh dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita memiliki ketulusan untuk mengasihi sesama kita. Kali ini adik-adik Kalesta akan menunjukkan kepada adik-adik melalui video singkat bagaimana mengasihi dengan tulus terhadap orang lain. Selamat menyaksikan. يلا القطر وصل. يلا يا ابني القطر هيمشي.
gimana adik-adik? Adik-adik diberkati bukan dari isi video tersebut? Ya adik-adik, bagaimana ketulusan seorang anak yang rela memberikan sepasang sepatunya kepada seorang anak yang memiliki sepatu yang butut. Adik-adik, disinilah ada sebuah ketulusan hati. Nah, kita juga adik-adik dalam momen di dalam kita menjelang nanti perayaan Natal, ya, bagaimana juga hati kita adik-adik? Hati seperti apa yang akan adik-adik persembahkan untuk Tuhan dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Apakah hati yang tulus atau hati yang berpura-pura? Nah, adik-adik yang harus menentukan seperti Yusuf adik-adik. Karena dia orang yang tulus hati dan dia tidak mau mencemari nama Maria, maka Yusuf akhirnya melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, bagi adik-adik yang mungkin sulit untuk tulus, mari belajar dari Yusuf. Nah, bagi adik-adik juga yang mungkin sudah tulus melakukan sesuatu, jangan menyerah. Terus giat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terus giat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa adik-adik? Sesuatu yang kita berikan dengan tulus, kita akan juga menerimanya berlimpah-limpah daripada Tuhan. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan menjadikan adik-adik menjadi anak-anak yang tulus hati dalam mengasihi, baik mengasihi sesama kita, terlebih mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita kali ini. Kami belajar dari tokoh Yusuf, yaitu tentang ketulusan hati. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu Bapa, kiranya Engkau memberikan kepada kami hati yang benar-benar tulus dalam mengasihi siapapun, terlebih-lebih dalam mengasihi Tuhan. Berikan kepada kami hati yang bersih, hati yang tidak serong, hati yang tidak berpura-pura. Karena Engkau juga sudah mengatakan dalam firman-Mu, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Bapa bahwa Engkau akan menolong dan memampukan adik-adik sekolah minggu yang saat ini sedang mengikuti ibadah online. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, memberkati juga orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan kami diberkati dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, Aida Valen kita hari ini kita punya ada gerakannya. Sekarang mari kita ikutin gerakannya ya. Terambil dari 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. Sekali lagi 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Adik-adik, kita akan doa syafaat, dan biarlah doa-doa syafaat kita ini Tuhan dengarkan dan kita percaya sesuai dengan firman Tuhan tadi. Tetap semangat apapun yang terjadi. Dan saat ini mari kita menyanyikan lagu ini, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita akan menyanyikan lagu ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Mari kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah kami yang boleh berlangsung pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu, bahkan kami boleh mendengarkan cerita Alkitab yang menjadi berkat bagi kami. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah online. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka, dan juga semangat di dalam melakukan firman-Mu, yaitu menjadi anak-anak yang tulus hati dalam melakukan sesuatu, terlebih dalam mengasihi Engkau dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkati juga orang tua dari seluruh anak-anak sekolah minggu saat ini. Berkati dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dan biarlah mereka juga menjadi orang tua yang terus memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Jadikan bangsa dan negara kami menjadi negara yang takut akan Tuhan. Kau berkati setiap para pemimpin kami. Dan terlebih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang melayani Engkau, yang menebarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus juga memakai mereka menjadi saluran berkat bagi seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak kami. Kiranya Engkau memberkati mereka juga dalam kesehatan,
dalam sekolah mereka, terlebih Tuhan yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian dalam minggu ini maupun minggu depan. Tuhan Yesus memberkati sehingga mereka memperoleh nilai yang terbaik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di sorga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna kepada Bapa. Demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik arahkan hatimu, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom.